Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Muhammad Amrullah yang nanti akan menyampaikan pelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Baik Dok, silakan materinya Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Al-ayah. Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM dan radio yang merilai siaran ini. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita pada sore hari ini untuk belajar bersama, mengkaji firman-firman Allah, mendalami hati-hati Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dan baik. Bapak Ibu semuanya, 1 bulan yang lalu kurang lebih kami sudah menyampaikan kita belajar bagaimana mendalami atau memahami bagaimana Rob kita, bagaimana Tuhan kita yang kita mengenal dengan nama Allah. Dengan dari situ, dengan pemahaman kita pada Allah, insya Allah kita nanti ibadah kita akan lebih lurus, ya. Kita lebih bisa meresapi, mendalami, dan memaknai bagaimana kita itu dalam menyembah kepada Allah. Kami mengangkat judul mengenal Allah SWT, kemudian juga mengapa sholat, mengapa kita harus sholat, berdasar dari ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Inilah deklarasi langsung dari Allah yang mengenalkan zatnya, mengenalkan dirinya pada hambanya, pada makhluknya. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya, pada hambanya, ya. Agar apa? Agar hamba itu menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Nah, bagaimana cara penyembahnya itu? Pertama kali Allah menyebutkan cara menyembah pada beliau dengan melaksanakan, mendirikan sholat. Kemudian kita mencoba memperkaya pemahaman tentang Allah dengan salah satu ayat juga dari Al-Quran. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, ya, zat Tuhan yang kita sembah. Maka Allah sebagai kausa prima, sebagai sebab utama, menegaskan beberapa poin penting tentang sifat dan peran Allah. Antara lain adalah bahwasanya Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik berupa energi maupun materi, ya, diciptakan oleh Allah. Dia adalah Allah pencipta segalanya,
dan semua makhluk bergantung kepadanya untuk keberadaan mereka. Ayat-ayatnya kalau nanti kita bisa mempelajari atau membaca Al-Quran ya, di surat Al-Hasr akhir itu, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, dan seterusnya. Juga wahyu yang pertama diturun pada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Jadi bahwasanya Allah menyampaikan pada kita manusia bahwasanya Rabb kita punya sifat apa? Menciptakan, sebagai pencipta. Kemudian juga Allah adalah wujud yang tidak tergantung pada apapun. Sebagai penyebab utama, Allah adalah wujud yang mutlak, yang tidak bergantung pada apapun untuk keberadaannya. Dia adalah yang abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara segala sesuatu selainnya adalah makhluk yang diciptakan. Surat yang seringkali kita baca, mungkin tiap hari kita baca, Al-Ikhlas. Setelah Allah sampaikan, Qul huwallahu ahad. Ayat berikutnya, Allahus somad. Allah tempat manusia itu bergantung. Tempat kita bergantung, tempat kita memohon. Itulah Allah, Tuhan kita. Kemudian berikutnya Allah juga menyampaikan sebagai, ya, disebut sebagai al-awal, yang berarti yang pertama, dan al-akhir yang terakhir. Menegaskan bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu ada, dan akan tetap ada setelah semuanya binasa. Kalau tadi, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Tadi. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui, mencoba memahami tentang zat Allah, tentang sifat Allah, maka pada lanjutan daripada ayat tadi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Nah tentunya muncul pertanyaan pada diri kita, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Mengapa Allah memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya? Ya. Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Hanya dialah yang berhak disembah, karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Menyembah Allah adalah manifestasi, ya, atau pembuktian dari pengakuan bahwa dialah satu-satunya yang layak disembah. Dan ini menjadi inti ajaran tauhid dalam Islam. Maka kenapa seseorang kalau untuk menjadi seorang Islam, masa sudah bersadat, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian pengakuan ini menguatkan hubungan konektivitas atau ketersambungan antara manusia dan Robnya, dengan Tuhannya, di mana manusia tunduk, mengabdi, dan patuh padanya. Kemudian kita mencoba memahami mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya. Yang pertama, karena menyembah, beribadah itu adalah cerminan cinta dari hamba kepada Robnya, ada penciptanya, bukan karena kebutuhan Allah. Ya, Allah tidak butuh disembah sebab dia sudah maha kaya. Tapi kita yang butuh menyembah agar jiwa kita punya arah dan tujuan. Seperti halnya, ya, jika kompas itu tanpa petunjuk arah, maka hati demikian juga. Jika hati itu tanpa ibadah, maka akan hanya berputar-putar, tidak tahu arah, dan akan tersesat. Maka Allah sampaikan dalam Adzariyat itu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Itulah tugas manusia, ya, di muka bumi ini. Selain nanti tugasnya sebagai seorang khalifah atau penguasa bumi. Kemudian yang kedua, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Karena ibadah itu menghidupkan fitrah. Ya. Setiap ruh lahir dengan fitrah untuk mengenal dan tunduk pada penciptanya. Nanti di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30, nanti selalu bisa dibaca. Ya. Jadi coba kita renungkan diri kita. Kita setelah kita mengenal Allah, ya, kita sujud dalam sholat kita. Masa saat kita sujud, ya, kita sinkronkan, kita sesuaikan lagi dengan fitrah itu. Ibadah
bagi kita manusia sebenarnya itu bukan beban. Tapi ibadah adalah kebutuhan bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Bukan beban. Ya. Kalau kita nanti sudah sampai pada esensi, bisa memahami mengapa Allah itu memerintah kita untuk menyembahnya. Karena sesungguhnya beribadah itu adalah untuk kebutuhan kita manusia, bukan beban daripada Allah. Kemudian bahwasanya dalam sujud, dalam salat kita itu ya ada kebebasan sejati, di mana di situ ego manusia tunduk pada penciptanya dan membuat jiwa kita tuh menjadi tenang. Ya. Allah juga sudah sampaikan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya dengan mengingat Allah ya maka hati menjadi tenang. Dan salah satu cara mengingat Allah, cara pertama mengingat Allah, cara kita tersambung dengan Allah, yang pertama kali Allah sebut, Allah perintah adalah dengan sholat. Maka kenapa ya kita itu ya setelah mengenal Allah, Allah memerintahkan untuk beribadah, dan yang paling utama Allah sebut, Allah ajarkan adalah dengan sholat. Kemudian yang berikutnya, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Karena ya ibadah melatih kesadaran dan kendali diri. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, dalam rukun Islam yang 5 itu ya, ada syahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji. Kita bisa melihat, kita bisa memahami, kita bisa memaknai bagaimana sholat, puasa, zakat itu semua adalah punya efek spiritual dan sosial. Punya efek spiritual dan sosial. Sholat, puasa, zakat itu benar-benar ya, kalau kita bisa memaknai, bisa menghayati, bahwasanya itu semuanya nanti kembalinya ya untuk meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan kedekatan kita pada Allah. Jadi bahwasanya sholat, zakat, puasa itu tidak hanya sekedar ritual vertikal. Jadi tidak hanya sekedar secara formal melaksanakan ajaran agama ini, tapi kita sampai pada ruhnya, bagaimana bahwasanya dengan kita tuh sholat, puasa, zakat itu adalah latihan kontrol diri dari keserakahan dan kelalaian. Dengan kita sholat, ya kita mengakui bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, maka kita itu tunduk pada Allah, bersujud pada Allah. Dengan puasa, ya kita mencoba mentaati perintah-perintah Allah. Dengan berzakat, dengan berbagi, ya kita dengan itu ya akan terkikis keserakahan kita untuk menguasai harta untuk diri sendiri. Maka harta itu harus dibagi-bagi. Maka Allah sampaikan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi bahasa menyembah Allah itu ya itu adalah melatih jiwa agar tidak menyembah hawa nafsu. Itulah esensi daripada la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita tidak menyembah hawa nafsu, kita tidak menyembah harta, kita tidak menyembah kedudukan, kita tidak menyembah pekerjaan, juga sembahan-sembahan yang lain. Kemudian berikutnya, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Karena ibadah adalah jalan menuju cahaya. Ya. Allah adalah nur. Ya, kalau kita nanti di surat An-Nur itu kan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Ya. Dan nanti semuanya, kalau kita menggali lebih dalam tentang diksi nur dalam Al-Quran itu, jadi nur itu nanti dalam Al-Quran banyak dipakai, tidak hanya untuk Allahu nurus samawat. Termasuk kalau kita tahu bahwa malaikat itu kholqiyahnya diciptakannya juga dari cahaya. Termasuk agama ini ya Allah sifati dengan cahaya. Petunjuk juga Allah sifati dengan cahaya. Nanti dalam hadis Nabi ya disampaikan sholat itu juga nur. Sholat itu juga cahaya. Sedang sabar itu dia, yang artinya juga cahaya. Bahwasanya semuanya segala bentuk ibadah yang kita lakukan pada Allah sebenarnya adalah sebagai jalan kita untuk memasukkan cahaya dari dalam diri kita. Memasukkan cahaya ke dalam diri kita. Ini. Karena apa? Ya, tadi Allah sebagai nurus samawati wal ard. Jadi ibadah adalah cara agar hati ikut memantulkan cahaya tersebut.
Tanpa zikir dan doa, hati menjadi redup, logika jadi liar, dan hidup kehilangan arah. Jadi bagaimana betapa banyak orang-orang mungkin yang secara akal, intelektual pandai ya, tapi kalau hatinya itu tidak banyak berzikir pada Allah, tidak banyak berdoa pada Allah, tidak mengenal Allah, maka kepandaiannya, intelektualitasnya yang tinggi itu ternyata tidak bermanfaat apa-apa, tapi justru malah membuat kerusakan. Maka Allah sampaikan dalam ayatnya, barang siapa berpaling, waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzunka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ini dalam surat Toha ayat 124. Ini. Kemudian yang berikutnya bahwa semuanya, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Kenapa kita harus beribadah kepadanya? Karena beribadah pada Allah menjadikan kita itu layak untuk ditolong oleh Allah. Ya, Allah menetapkan sunnah, ya, menetapkan sunnah pertolongannya bahwasanya bagi hamba yang taat kepada Allah. Jadi ketaatan manusia membuatnya selalu tersambung, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Maka kalau Allah sudah kita tersambung dengan Allah, maka ada namanya ma'iyatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ada satu ayat dalam Al-Quran bahwasanya intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Bahwasanya barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya. Inilah maka kenapa ya kalau kita itu semakin kuat ibadah kita pada Allah dengan segala syarat dan rukunnya, dengan segala dalam rukun Islam kita laksanakan dan sebagainya, maka disitulah nanti Allah ya berkesempatan untuk menolong kita. Jadi ibadah adalah sinyal aktif ketersambungan manusia dan Rabb-nya, dan penciptanya. Maka jika sinyal itu mati atau jika kita itu tidak beribadah, bagaimana mungkin kita itu tersambung dengan Allah sebagai sang pencipta. Kemudian berikutnya, mengapa Allah itu ya kita menyembah Allah, meminta makhluk untuk menyembahnya? Karena ibadah juga adalah sebagai bentuk syukur kita pada Allah. Ya. Setiap detak jantung, setiap nafas, setiap sistem dalam tubuh manusia, semua adalah karunia daripada Allah. Semuanya anugerah dari Allah. Jadi kalau semua anugerah itu ya hanya dicapai untuk kepentingan dunia tanpa mengingat pemberinya, seperti hanya kita tuh menikmati jamuan tanpa menghormati warung atau pemberinya. Maka sampai dengan Allah ya sampaikan dalam Al-Quran, berulang-ulang disampaikan dalam surah Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 30 kali, lebih daripada 30 kali. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Bahwa memang tidak ada satupun nikmat Allah yang bisa kita dustakan. Itulah kenapa dengan itu ya, dengan kita tuh beribadah pada Allah, itu sebagai bentuk kesyukuran kita pada Allah yang telah memberikan sekian banyak nikmatnya pada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian berikutnya, mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Karena ibadah itu menjadikan hidup bernilai kekal. Ya. Allah sampaikan kullu man 'alaiha fan. Semua yang kita kejar itu ya, semuanya itu fana. Dunia itu ya artinya itu pendek atau dana, pendek artinya. Maka kita itu hidup di dunia pun hanya pendek. Mungkin maksimal rata-rata 10 tahun untuk orang Indonesia itu. Maka termasuk semua yang kita kejar pun, baik dari harta, dari pangkat, jabatan, kedudukan, mungkin yang suka bermedia sosial, ya mengharapkan like, subscribe dari netizen ya, itu semuanya itu fana. Dan nanti begitu kita meninggalkan dunia ini ya semuanya sudah habis, hilang, binasa. Tapi amal yang kita kerjakan di muka bumi ini, ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini hanya karena Allah, itu nantinya akan abadi, yang akan menjadi amal soleh kita, yang akan kita petik nanti hasilnya di akhirat nanti. Ibadah mengubah waktu-waktu yang kita lalui menjadi pahala, menjadi amal soleh. Dan nanti makhluk sekitar kita yang akan menjadi saksi. Maka dalam ayat itu, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha.
Bahkan nanti pada hari di mana bumi ya menceritakan tentang kabarnya, tentang ceritanya, seperti itu. Jadi nanti bagaimana kita pernah berbuat kebaikan, berbuat kemaksiatan, nanti bumi itu akan tetap menjadi saksi buat kita. Kemudian cara ringkas bahwasanya kalau kita memahami mengapa Allah, mencoba merenungi mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya, maka ringkasnya bahwasanya Allah memerintahkan kita menyembah bukan karena dia butuh disembah, tapi karena kita manusia butuh diselamatkan. Ya. Allah memerintahkan makhluk untuk menyembahnya bukan untuk mengangkat derajat Allah. Allah sudah tinggi dengan sendirinya. Allah sudah maha kuasa dengan sendirinya. Tapi bahwasanya dengan kita tuh menyembah Allah, itu adalah untuk mengangkat derajat manusia ke martabat tertingginya sebagai hamba. Maka karena dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya kitab ini ya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fatazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berbekal-bekallah karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Juga satu ayat yang insyaallah sangat familiar dengan diri kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Nah, takwa itu ya dicapai dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan itu adalah ada di dalam rukun iman dan rukun Islam kita. Maka kenapa rukun Islam yang kita tahu ada 5 pilar, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya kalau kita lakukan sebenarnya sebagai apa? Sebagai bentuk daripada penghambaan kita pada Allah. Dan itu semuanya bukan kebutuhan Allah. Itu adalah kebutuhan kita manusia yang memang harus beribadah pada Allah, mengakui betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan juga perintah Allah, sesungguhnya semuanya adalah untuk kebaikan kita manusia hidup di muka bumi ini, dan nanti sampai nanti setelah kita meninggalkan dunia pun, ya kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan kita nanti akan mendapatkan pahala atau ancaman atau siksa nanti di akhirat. Maka kita sebagai orang Islam, kita sampaikan mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya. Sebenarnya itu adalah juga untuk kebutuhan ya kita sendiri manusia, bukan untuk kebutuhan Allah. Begitu sedikit yang saya sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kami persilakan kesempatan bertanya yang pertama di line telepon 02716793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nggih Ustaz, matur suwun. Begini Ustaz, yang saya tanyakan di surat Taubah ayat 84. Mohon tausiahnya dan mohon keterangannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa itu Bu ya? Atau bah? Nggih. Nggih, kita bacakan dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takun ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat jenazah untuk seseorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.
Jadi Ibu ya, ini ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh munafik besar di Madinah. Ketika ia meninggal, putranya yang beriman namanya Abdullah juga. Abdullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu meminta Rasulullah untuk mensolatkannya. Nabi awalnya mengiyakannya, bahkan hendak ya memakai baju beliau sebagai kain kafannya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya memang Rasulullah ya itu sempat mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Walaupun satu adalah Umar bin Khattab ya, yang tahu betul tentang bagaimana ya perilaku atau kemunafikan daripada Abdullah ini, pernah ya mempertanyakan pada Rasulullah, Rasulullah, apakah akan mensolatkan tokoh munafik ini ya, akan memohonkan ampun seperti itu. Dan jadi satu Nabi sudah mensolatkan, kemudian baru turun ayat ini. Jadi ayat ini sebagai apa? Sebagai peringatan buat kita bersama juga dari Allah, bahwasanya untuk orang-orang yang jelas-jelas ya terbukti kemunafikannya, maka kita dilarang untuk mensolatkan selama-lamanya dan tidak boleh mendoakan. Karena mereka sebenarnya pada hakikatnya adalah seperti ayat ini ya, mereka sesungguhnya mereka telah kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Walaupun ya cara dohirnya mereka mungkin sholat itu. Tapi ini tadi orang, kalau dari konteks ayat ini bahwasanya ini tentang bagaimana larangan daripada Allah untuk mensolatkan orang-orang munafik yang jelas-jelas terbukti kemunafikannya. Itu yang terjadi pada masa Nabi semuanya. Nah, dalam konteks sekarang ya, kita tidak bisa ya menghukumi seorang munafik, tidak bisa. Maka kalau selama seseorang itu dia tuh ya melaksanakan sholat, maka cara dohir dia itu adalah orang Islam. Entah nanti di sananya bagaimana, nanti terserah Allah dalam menghukuminya. Tuh, jadi ayat ini turun berkenaan dengan tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sebelum ayat ini turun ya, Nabi sempat mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul dalam salah satu hadis yang sudah pernah dibaca oleh Ustadz kita. Tapi setelah itu ya Nabi setelah turun ayat ini, maka Nabi tidak mensolatkan orang-orang yang memang sudah terbukti dengan kemunafikannya. Begitu sama Ibu, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Ya. Pertanyaan dari WA Ustaz. Ya. Dari Ibu Siti di Karanganyar. Menanyakan apakah ada perbedaan dalam membaca Al-Quran dan hadis Ustaz? Maksudnya kalau baca Al-Quran kan ada 5 hukum seperti idhar, ikhfa, dan seterusnya. Nah, kalau baca hadis itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Kemudian ya ada 2 Ustaz. Yang kedua, mohon dibacakan doa untuk mayit Ustaz. Soalnya mau menghafal yang sesuai di dalam buku Janais terbitan MTA. Bagaimana cara bacanya ketika bertemu hukum bacaan tersebut? Apakah sama dengan membaca Al-Quran Ustaz? Ya, kalau tentunya beda Ibu. Jadi Al-Quran itu memang nanti ada namanya ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid di mana kita nanti ya terikat dengan hukum-hukum itu. Tapi al-hadis tidak ya, karena hadis tidak terikat dengan itu. Maka inilah menjadi tugas kita, bahwasanya kita dalam membaca Al-Quran itu juga harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Maka inilah perlunya kita tuh ngaji ya. Dan kita harus tahu bahwasanya satu huruf itu 10 kebaikan. Maka itulah yang membuat kita tuh ya harus bersemangat dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, untuk baca tartil tentunya kita harus tahu hukum-hukumnya, tahu hukum-hukum dalam bacaan sholat itu. Monggo ya Ibu, tentang tadi ada 5 hukum tadi ya, ada idhar, idda, ikhfa dan sebagainya tadi. Itu monggo benar-benar kita perlu pelajari. Maka kenapa dalam di masjid kita ini kan ada namanya pelajaran tahsin. Nanti dalam tahsin itulah kita juga akan belajar tentang hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau hadis ya, hadis tidak terikat dengan
baca hukum bacaan itu. Ya, jadi monggo ya, karena hati itu bukan wahyu Allah ya. Walaupun dua-duanya itu ya punya kedua sangat ini dalam agama kita ini. Hati adalah juga petunjuk buat kita untuk memahami agama ini. Tapi hadis tidak terikat seperti hanya hukum-hukum bacaan, seperti hanya dalam Al-Quran. Nah, kalau bacaan doa, ya monggo ya kita baca sesuai dengan apa adanya. Gitu. Jadi kalau bacaan-bacaan dalam doa-doa kita ya dibaca sesuai dengan, insya Allah ya itu nanti akan mapan dengan sendirinya kita. Akan mapan dengan sendirinya dan akan insya Allah tetap benar Bu Ibu sebenarnya. Jadi tidak tergantung dengan hukum-hukum bacaan seperti hanya hukum dalam Al-Quran. Begitu yang saya sampaikan. Ya. Baik, berikutnya tentang kesehatan ya Ustaz. Kesehatan. Ya, dari Ibu Ani di Banyumas. Ya. Ustadz, tahun 2017 saya dibiopsi luka biopsi belum kering, masih basah terus sampai sekarang masih basah terus sampai sekarang gitu ya. Nah, obatnya apa dok? Hasil biopsi kondrosarkoma, hasil biopsinya keluar, berhenti berobat. Belum tahu hasilnya karena saya tidak lanjutkan sampai sekarang. Sekaligus menanyakan herbalnya apa gitu. Wah, ini kondrosarkoma Ibu ya. Itu berarti kondrosarkoma itu termasuk penyakit pada tulang rawan itu. 2017 sampai sekarang 2025. Berapa? 8 tahun berarti. 8 tahun Ibu bertahan dengan kondisi seperti itu lukanya semakin melebar atau semakin menyempit atau bagaimana Bu? Dan Ibu ada keluhan atau tidak? Ya. Terus kenapa tidak dilanjutkan dalam hal pengobatannya? Ini sebenarnya yang tentunya ya bahasanya Ibu kurang tepat dalam mensikapi penyakit itu. Ya. Tentunya kalau memang kondrosarkoma itu termasuk penyakit yang istilahnya itu perlu penanganan jangka panjang itu ya. Ibu tentunya harusnya itu berobat rutin ke dokter ya. Itu sampai dengan usahakan sampai nanti kering luka itu ya. Kalau sampai dengan luka itu tidak kering, nah apakah perlu dilihat juga itu nanti bertambah besar lukanya, bertambah luas lukanya, atau semakin menyempit atau bagaimana? Dan apakah muncul keluhan-keluhan yang lain? Atau apakah penyakit itu menyebar tidak ke organ-organ yang lain? Ini yang perlu ya Ibu pahami, yang perlu Ibu perhatikan. Nah, kalau untuk herbal ya itu karena termasuk penyakit-penyakit jangka panjang ya, maka herbal adalah herbal yang istilahnya itu apa? Untuk menaikkan daya tahan tubuh. Menaikkan daya tahan tubuh kita, itu bisa. Terus juga untuk sifatnya itu anti peradangan. Tuh. Terus untuk anti sel abnormal bahasanya gitu. Ya, itu nanti insya Allah Dr. Jafar bisa lebih memahami ya, nah bisa punya resep yang jitu untuk itu ya. Tapi beberapa hal yang mungkin Ibu bisa konsumsi untuk herbal yang saya ketahui ya, antara mungkin bisa nih, kelor itu bagus. Ya, kelor itu untuk sebagai penambah protein dalam tubuh kita. Kemudian juga mungkin untuk sebagai anti radang, itu sebenarnya jahe, itu juga bisa anti radang juga bisa. Jadi kan nanti tentunya herbal-herbal yang lain nanti insya Allah kalau untuk ramuannya, nanti insya Allah Dr. Jafar bisa lebih memberikan resep yang lebih tepat untuk penyakit Ibu. Tapi saran kami Ibu ya, untuk penyakitnya tetap sebaiknya kembali berobat ke dokter. Periksa ke dokter, itu kalau kondrosarkoma itu tentunya harus ke rumah sakit. Jadi tidak bisa hanya ditangani sendiri. Apalagi kalau itu sampai dengan nanti ada luka, luka terbuka, ya nanti kan akan sangat mudah untuk potensial terjadinya infeksi. Dan yang hebatnya lagi adalah ternyata Ibu bisa bertahan sampai dengan sekarang ini 8 tahun, itu berarti luar biasa itu Ibu bertahan tuh. Dan satu lagi Ibu semuanya, Ibu bahwasanya ya Allah tidak menguji kita ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah kita itu diberi beban di luar kemampuan kita. Maka kalau Allah menguji Ibu dengan penyakit ini, bahwasanya apa? Allah memandang Ibu itu ya mampu untuk menerima beban ujian dan penyakit ini. Maka langkah paling awal adalah sabar dan juga tetap ikhtiar, berusaha untuk mencari obat
Karena kita itu adalah manusia dan memang diwajibkan untuk berikhtiar untuk mencapai kesembuhan kita. Jadi tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat untuk mengatasi penyakitnya ya. Dan tetap monggo mencari berobat ke dokter. Kalau herbal itu semuanya, herbal itu bukan sebagai obat utama. Herbal itu sebagai obat pelengkap, bahasanya namanya terapi komplementer. Namanya pelengkap ya ini bahasanya untuk ya memperbagus kondisi ya, untuk memperkuat daripada efek obat utama, yaitu obat dari dokter. Jadi bahasanya kalau bahasa kami ya, jangan terlalu ya menekankan herbal sebagai obat utama. Memang nanti ada herbal sebagai obat utama, tapi untuk kasus ibu ini bahwasanya herbal bukan sebagai obat utama, hanya sebagai obat komplementer atau obat pelengkap saja. Begitu Ibu, tetap semangat Ibu ya untuk penyakitnya. Baik, satu lagi Ustaz, yang ada di WA menanyakan, Ustaz, mendustakan itu apa sama dengan melalaikan, tidak mempercayai dan tidak mensyukuri Ustaz? Ya, kalau mendustakan dengan kata-kata kadzdzab itu tentunya beda ya. Mendusta sama melalaikan. Nah, kalau mendustakan berarti itu nanti ya berpotensi apa? Bisa menjadi kufur ya, menjadi kufur kalau mendustakan itu. Maka dalam ayat kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya, itu. Tahu kamu orang yang mendustakan ya agama ini. Jadi mendustakan agama itu tentunya beda dengan melalaikan. Kalau melalaikan ya kita tahu ya bahwasanya adalah termasuk aturan-aturan dari Allah, tapi kita menganggap sepele, kemudian meringan-ringankan, kemudian akhirnya apa? Akhirnya lalai ya, akhirnya kita terlupa tidak melaksanakan aturan-aturan agama ini. Tapi kedua-duanya nanti punya apa? Punya apa? Punya konsekuensi yang besar di sisi Allah ya. Kalau mendustakan itu nanti percaya perbuatan kadzib itu kan nanti kan arahnya ke neraka. Melalaikan juga demikian, arahnya nanti sama-sama bisa menyeret kita ke neraka. Jadi dua-duanya ya tentunya itu harus kita hindari, kita jauhi. Dan bagaimana caranya? Dengan kita tuh ngaji banyak-banyak ya, belajar mempelajari firman Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Maka di masjid kita ini luar biasa, bahwasanya kita mengajak manusia untuk kembali pada Allah, pada Rasul, agar apa? Agar diri kita tuh kembali pada Allah, kembali pada fitrahnya, bahwasanya kita adalah makhluk-makhluk Allah yang harus beribadah padanya, hanya menyembah Allah. Bagaimana kita mungkin bisa menyembah Allah dengan baik kalau kita tidak tahu tuntunannya, tidak tahu ilmunya dalam agama ini. Maka Ibu, Bapak ya, yang dari pertanyaan tadi ya, melalaikan dan mendustakan tentunya itu beda. Maka bagaimana agar kita tidak terjerumus kepada dua perbuatan yang tercela itu. Begitu ya, sampaikan. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Ya. Jadi Bapak semuanya di depan kami sampaikan bahwasanya inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bahwasanya Allah sampai pada kita, Allah mendeklarasikan dirinya, menyampaikan dirinya, keberadaan dirinya pada kita manusia, bahwasanya aku inilah Allah ya. Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah sholat untuk menyembah aku. Jadi Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengakui bahwa keberadaan Allah sebagai satu-satunya zat, sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, maka tugas penyembahan berikutnya adalah apa? Kita tuh sholat ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya sebelum kita tuh sholat, maka kenapa kita itu manusia tuh ya oleh Allah diperintah untuk apa? Untuk menyembahnya. Karena apa? Dengan sekian banyak tadi, bahwa itu adalah menjadi kebutuhan kita. Dengan sholat dan beribadah kepada Allah adalah kebutuhan kita, juga sebagai jalan kita untuk nanti untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan kecintaannya, dan nanti akhirnya mendapatkan surga Allah SWT nanti di akhirat nanti. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit dipahami dan semakin menguatkan iman kita. Begitu Mas Tommy. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih Ustadz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.